Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akhlak Tasawuf akan mepresentasikan tugas kelompok kami, yaitu konsep tentang tasawuf, sufi, Islamic mystics, serta hubungan antara akhlak dan tasawuf. Langsung saja. Yang pertama, tasawuf sufi atau dalam bahasa barat yang dikenal dengan Islamic mystics adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha membersihkan diri serta memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh kepada janji Allah dan mengikuti syariat Rasulullah dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhoannya. Untuk memahami makna tasawuf secara mendalam, kita perlu mengetahui konsep dasar dalam ilmu tasawuf. Konsep-konsep tasawuf, sufi, dan Islamic mystics. Yang pertama, mahamat. Mahamat adalah suatu konsep dalam ilmu tasawuf yang digunakan oleh peserta tasawuf untuk mengukur keberadaan tingkat spiritualnya dari suatu maham kepada maham yang lebih tinggi tingkatannya. Istilah tersebut baru dikenal pada perkembangan tasawuf abad 2 Hijriah, yang sebagian ahli tasawuf mengatakan bahwa istilah itu mulai dipopulerkan oleh Du'al-Nun al-Misri sebagai sufi sunni. Menurut Al-Syarat Al-Tusi, tingkatan dalam mahamat ada 7, yaitu: pertama, maham taubat. Taubat merupakan awal berangkatnya peserta tasawuf menuju kepada tingkatan maham berikutnya. Yang kedua, maham wara. Manusia yang melakukan wara adalah ia selalu berbuat dengan cara yang hati-hati, menempatkan hak-hak Allah dan hak-hak manusia dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan dikawal oleh sikap muraqabah yang selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, maham zuhud. Sikap zuhud melekat pada diri peserta tasawuf, tercermin dari sikapnya yang tidak rakus kepada harta kekayaan. Ibadahnya tidak terhalangi oleh kesenangannya mencari kekayaan. Sikap sosialnya tidak terhalangi oleh sifat kekikirannya, serta selalu mengisi perutnya dengan makanan yang sederhana, serta tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, maham fakru. Fakru yang dimaksud di sini bukan kemelaratan yang mengakibatkan seseorang sama sekali tidak berdaya untuk hidup dan beribadah, tetapi dimaksudkan sebagai kebutuhan terhadap Allah semata dan tidak membutuhkan sesuatu di luar ketentuannya, sehingga sikapnya tidak terlalu sibuk mencari kekayaan karena sikapnya selalu dilandasi dengan sikap qanaah. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya yang membahas tentang konsep-konsep tasawuf, safi, dan Islamic mysticism. Yang kelima yaitu makom sabar. Menurut ijma ulama, sabar ini wajib dan merupakan sebagian daripada syukur. Sabar dalam pengertian bahasa adalah menahan atau bertahan. Jadi, sabar sendiri adalah menahan diri daripada rasa gelisah, cemas, marah, menahan lidah daripada keluh kesah, serta menahan anggota tubuh daripada kekacauan. Sabar yang dimaksud sebagai makom dalam kajian ini adalah sabar menahan keinginan hawa nafsu yang selalu ingin bebas dari segala macam kewajiban. Seperti contoh, saat kita berpuasa, kita harus menahan diri agar tidak makan dan tidak minum. Selanjutnya yaitu makam ridho atau rela. Rela yang dimaksud di sini adalah sikap yang tabah menerima segala ketentuan Allah bagi manusia, baik yang sifatnya buruk, baik kecelakaan, kebahagiaan, kesengsaraan maupun ketenangan jiwa yang
dirasakan oleh orang yang menerima ketentuan Allah. Ridho berasal dari kata rodiyah yang memiliki arti rela dan menerima dengan suci hati. Yang ketujuh yaitu maqam tawakal. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, tawakal merupakan aktivitas hati, yang artinya tawakal itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan, bukan pula sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Dan tawakal juga bukan sebuah keilmuan dan pengetahuan. Tawakal sebagai suatu sikap penyerahan segala bentuk upaya yang telah dilakukan oleh manusia kepada Allah. Pembahasan selanjutnya yaitu ahwal. Imam Al-Ghazali dalam hal ini membedakan hal dengan maqam dengan mengatakan bahwa hal adalah perasaan yang sering berubah-ubah dan apabila sudah tetap maka bisa menjadi maqam. Saat Al-Sahmaroni mengemukakan pendapat Al-Sarraj Tusi yang menetapkan jumlah ahwal menjadi 10, yaitu yang pertama hal muraqabah. Muraqabah sebagai bagian dari ahwal dalam tasawuf berasal dari kemampuan takwa manusia, yaitu pemahaman diri terhadap pentingnya sikap pengawasan segala perilaku sehari-hari yang bertujuan untuk mewujudkan rasa malu berbuat buruk, kehebatan sikap dan ketinggian akhlak. Yang kedua yaitu hal kurbu. Kurbu merupakan gabungan dari fana dengan perasaan bersatu, lalu melahirkan rasa kedekatan dengan Allah. Saya Wilda Holida sebagai presentator ketiga akan melanjutkan materi tentang ahwal yang ketiga sampai selesai. 3. Hal mahabbah. Mahabbah yang dimaksud di sini adalah kecintaan yang sangat mendesak untuk bertemu dengan Tuhan sehingga kecintaan terhadap yang lainnya terlupakan. 4. Hal khauf. Khauf sebagai salah satu dari jumlah ahwal dimaksudkan sebagai takut terhadap siksa nawa yang telah ditetapkan sufi dalam kegiatan tasawuf. 5. Hal raja. Raja adalah suatu konsep dalam tasawuf yang merupakan salah satu bagian dari ahwal yang berarti kondisi kerohanian peserta tasawuf yang selalu mengharapkan ridha Allah. 6. Hal syauq. Hal syauq adalah ketergantungan hati kepada Allah karena sangat merindukan pertemuan dengannya. Karena itu, ia mengatakan sebenarnya kondisi syauq adalah pendalaman kondisi mahasabah. 7. Hal insu. Insu dimaksud sebagai tamahan yang merupakan bagian dari kondisi ahwal berupa inti kedekatan diri pada Allah. 8. Hal yakin. Beberapa sufi yang memberikan definisi yakin, misalnya Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan yakin adalah hilangnya keraguan-raguan. Al-Nuri mengatakan yakin adalah kesaksian. Dul Anun Al-Misri mengatakan setiap yang dilihat oleh mata lalu sesuai dengan kebenaran ilmu, dan apapun yang diketahui oleh mata hati lalu sesuai dengan keyakinan, maka itu disebut dengan yakin. 9. Hal tumanina. Tumanina yang dimaksud yaitu ketenangan jiwa. 10. Hal musahadah, artinya menyaksikan cahaya ketuhanan sehingga segala fungsi kejiwaan dapat melihat dan merasakan sesuatu yang bersumber dari Allah. Sekian, terima kasih. Menjelaskan tentang hubungan antara akhlak dengan tasawuf. Dalam ajaran Islam, akhlak dan tasawuf tentu tidak ada yang bertentangan secara substansi. Akhlak Islam menginginkan umat Islam mendapatkan kemuliaan akhlak berdasarkan agama, sedangkan tasawuf pun menuju kepada hal tersebut. Titik tekan akhlak Islam berlandaskan 3 hal, yaitu kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh dari Rasulullah SAW, dan hukum keseimbangan atau sunnatullah di alam. Sedangkan tasawuf pada kecintaan dan kebersihan jiwa. Penerapannya mungkin tasawuf memiliki hal yang berbeda, namun secara tujuan tidaklah bertentangan. Ajaran tasawuf dan akhlak sama-sama tidak menginginkan keburukan dan kerusakan yang terjadi. Hal ini dapat dirangkum dalam hal berikut mengenai hubungan akhlak dan tasawuf.
Yang pertama, sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa, sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.